杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Di batang pohon, beberapa pria klan monster yang kuat mulai berteriak dan bersemangat. Mereka duduk seolah menyaksikan kegembiraan dan menunggu pertunjukan yang bagus akan dimulai. Adapun Guangxi, dia mengutuk beberapa kali. Meskipun dia sedikit enggan, tetapi Caide mengatakan demikian. Jadi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya menatap Yangke tanpa daya dan berkata, "Maaf, jika Anda mati di sini, jangan salahkan saya karena terlalu kejam. Saudara Kuang, Anda bisa mengambil tindakan." Yangke tersenyum tipis dan memandang Caide dengan provokatif. "Saya juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kuat dari klan monster. Saudari Caide, pria ini sangat menarik. Dia tidak takut sama sekali." Gadis bertelinga kucing itu memandang Yangke dengan heran. "Yah, manusia suka menjadi misterius. Akan saya tunjukkan padanya nanti." Caide mendengus dingin, sepertinya dia tahu banyak tentang manusia. "Iya, Guangxi pasti akan mencapik-capiknya nanti." Di bawah tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan bulu singa gila itu terbang dengan arogan. Dan tubuhnya seperti kereta, menyapu langsung ke arah Yangke dengan momentum seperti pelangi. Meskipun dia tidak menggunakan gerakan atau kemampuan khusus apapun, kekuatan dampaknya cukup untuk menghancurkan gunung, dan Yangke sengaja ingin menguji kekuatannya. Jadi dia berdiri di sana tanpa menghindarinya. Daging dan darahnya menegang, dan dia menghadapinya dengan kedua tangan. Tuar! Dalam ledakan energi yang hebat, Yangke merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari depan sehingga tubuhnya terbang tak terkendali. Dengan raut wajahnya, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Guangxi. Mungkin hanya dengan kekuatan kasar ini saja, sudah cukup membuatnya tak terkalahkan, melawan banyak musuh. Segera Yangke dengan cepat menstabilkan tubuhnya di udara, kemudian turun ke tanah dan mundur beberapa langkah sebelum berhenti. "Lemah sekali." Gadis bertelinga kucing itu mengerutkan bibirnya, merasa sedikit kecewa. Sebaliknya, mata indah kupu-kupu berwarna-warni itu menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia awalnya mengira Yangke tidak sekuat itu. Kedalaman fluktuasi energi yang memancar dari tubuhnya sekilas terlihat jelas, dan kekuatannya jelas lebih rendah daripada Guangxi. Namun, setelah kontak dan tabrakan ini, Caide tiba-tiba menemukan bahwa meskipun manusia ini gagal memblokir tabrakan tersebut, tidak ada bekas luka pada Yangke. Dia awalnya mengira Yangke pasti akan berakhir dengan lengannya hancur. Menariknya, orang ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Caide tiba-tiba menjadi tertarik dan langsung memperhatikan. Setelah menjatuhkan Yangke, Guangxi tampaknya sangat tidak puas dengan hasilnya dan tidak memberi Yangke waktu untuk bernafas. Sambil mengaum, dia sekali lagi menerkam Yangke dengan penuh semangat, dan esensi monsternya memancarkan aura kekerasan yang ekstrim dan haus darah. "Saudara Kuang, hati-hati!" Yangke menatapnya dengan dingin, kemudian turun dengan satu tangan. Dalam kehampaan pedang emas besar tiba-tiba muncul, dan dengan momentum yang tak tertahankan, pedang itu menyapu ke arah kepala Guangxi dengan sangat cepat. Jelas, pedang raksasa itu sepertinya tak terkalahkan, karena dengan suara mendesing, sepertinya itu mampu membelah ruang. Melihat pemandangan itu, wajah Guangxi yang berlari ke depan berubah, dan dia dengan cepat menghentikan tubuhnya. Pada saat pedang raksasa itu mencapai tubuhnya, dia menyilangkan tangan untuk memblokirnya di depannya. Tuar! Saat pedang Xuantian menghantam lengan Guangxi dengan keras, seketika mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah pedang itu menghantam emas dan besi,
Kemudian pedang raksasa emas itu hancur sebagai tanggapannya, dan tubuh kekar Guangxi juga terjatuh. Namun ada tanda-tanda luka dangkal di kedua lengannya, sehingga darah segar langsung mengalir keluar. Hah? Yang mengangkat alisnya dan tampak bersemangat karena kedua lengan Guangxi sebenarnya memblokir pukulan dari pedang Xuantian yang menunjukkan bahwa tubuh fisiknya tidak kalah dengan harta rahasia tingkat tinggi. Jadi klan monster memang memiliki beberapa keterampilan. Namun meskipun lengannya terluka, Guangxi menutup telinga dan setelah menghancurkan pedang Xuantian, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh kekarnya. Saat Yang Ke kehilangan kesadaran, dia sudah menghindar di belakang Yang Ke. Dan tiba-tiba meledak darinya 10 jarinya. Cakar tajamnya mencakar punggung Yang Ke. Dia merasa dengan satu serangan, Yang Ke akan langsung terbelah menjadi 2. Namun Guangxi tiba-tiba tertegun sejenak. Dan dia merasakan ada yang tidak beres. Karena dia tidak merasakan sentuhan sesuatu yang nyata tadi. Dan tidak ada bekas darah yang berceceran. Guangxi, dia di belakang Anda. Gadis bertelinga kucing itu tampak cemas dan segera mengingatkannya. Yang Ke tersenyum sedikit dan sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Dan sebelum Guangxi bisa berbalik, dia melemparkannya langsung ke arahnya. Dan itu adalah tombak pembunuh surga. Dari keterampilan Dewa 9 Surga, jelas reaksi Guangxi juga sangat cepat. Setelah diingatkan oleh gadis bertelinga kucing, dia segera menghindari tempat itu dan melompat ke udara. Kemudian dia menerkam dari atas ke bawah seperti mangsa berburu elang. Memblokir semua rute pelarian Yang Ke. Namun sebuah bayangan telapak tangan raksasa tiba-tiba mengembun dan secara langsung menyapu ke arah Guangxi. Di bawah bayangan telapak tangan raksasa Yang Ke, seolah-olah bayangan telapak tangan itu jejak telapak tangan semakin besar dan semakin menakutkan. Sehingga menutupi pandangan Guangxi untuk mencegahnya melihat hal lain. Dan itu adalah tangan yang menutupi langit. Tuar! Di bawah suara ledakan keras, Guangxi singa gila itu dipukuli dengan sangat keras hingga dia terbalik lebih dari selusin kali ini dan jatuh dengan keras ke tanah. Di batang pohon, beberapa pria klan iblis yang kuat semuanya tercengang. Alam mereka sangat bagus dan mereka jelas merasa bahwa dalam hal kultivasi dan kekuatan saja, Yang Ke tidak sebaik Guangxi. Tetapi dalam pertarungan, Guangxi dimanipulasi oleh orang lain, dan dia hanya bisa dikalahkan. Bahkan tidak ada kemungkinan untuk melawan. Sehingga ini agak tidak bisa diterima oleh mereka. Dalam keadaan kesurupan, singa gila telah naik dari tanah, seolah-olah dia benar-benar marah karena pertempuran tadi. Pada saat ini, energi monster di tubuhnya tampak sangat tidak stabil, dengan ekspresi ganas dan matanya merah. Seolah-olah darah akan keluar, dan dia menunjukkan sikap tidak menyerah sampai Yang Ke terbunuh. Yang Ke juga senang dan tidak takut, dan hanya menggunakan keterampilan Dewa 9 Surga untuk menghadapi musuh dengan sangat mudah. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya, dan pertarungan dengan Guangxi hanya untuk pemilik tempat ini memperhatikannya. Jika tebakan Yang Ke benar, pemilik mata itu adalah penguasa besar klan iblis. Sekarang, Yang Ke telah menguasai semua keterampilan Dewa 9 Surga di makam suci, dan yang kurang darinya sekarang hanyalah daya tembak dan pengalaman. Dan Yang Ke hanya bisa menggunakan Guangxi yang berada di alam transenden tingkat ketiga untuk menguji kekuatannya. Selama pertempuran, keterampilan Dewa 9 Surga bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Semakin lama pertempuran berlangsung, Yang Ke semakin terampil dalam menggunakannya. Tapi monster-monster kuat di batang pohon itu semua melihat ada sesuatu yang tidak beres. Karena Guangxi sama sekali bukan tandingan mereka. Nona Caide, manusia ini sangat menarik. Bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak trik dalam pertarungan? Mata gadis bertelinga kucing itu berbinar, seolah dia telah melihat sesuatu yang baru, dan dia terus memujinya.
Cade mengangguk lembut dan menjelaskan dengan sabar. Mereka manusia tidak memiliki ramuan batin, meskipun tubuh fisik klan monster kita. Tapi mereka dapat menggunakan beberapa hal yang disebut seni bela diri untuk memanfaatkan sepenuhnya energi sejati dalam tubuh mereka. Bahkan ada banyak manusia yang memiliki keterampilan bela diri yang dibentuk dengan meniru kemampuan klan monster kita. Jika Anda bertarung dengan manusia di masa depan, jangan meremehkan mereka. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian besar. Ya, saya akan ingat. Gadis bertelinga kucing itu mengangguk dengan berat dan tiba-tiba berkata dengan penuh minat. Nona Cade, bisakah Anda menangkap manusia ini dan membiarkan saya bermain dengannya? Dia bisa melakukan banyak trik, jadi dia pasti akan bermain dengan baik. Cade tertegun, mengusap keningnya dan tersenyum pahit. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Mengapa? Karena sebelum Cade selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas rumah Lemu. Dia sepertinya telah menerima beberapa instruksi dan mengangguk dengan serius. Ya. Saat dia berbicara, dia berdiri menatap dingin pertempuran sengit di bawah dan berteriak. Sudah cukup! Setelah memberi perintah, Guangxi segera mundur dari Yang Ke, menatapnya dengan ekspresi aneh, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda sangat kuat. Untungnya, saya tidak menyerang Anda dengan gegabah beberapa hari yang lalu. Jika tidak, saya akan mendapat masalah. Saudara Kuang, terima kasih banyak. Anda juga tidak buruk. Kata Yang Ke sambil tersenyum. Itu Guangxi tiba-tiba menjadi bangga. Setelah merasakan mata dingin Cade menatapnya, tiba-tiba dia tampak malu dan lari. Kemudian dari kejauhan terdengar suara. Saya sedang berpatroli. Saat ini tidak begitu damai di hutan lebat. Setelah dia pergi, Yang Ke menatap Cade dan tersenyum. Saya telah lulus ujian Anda, kan? Anda pintar. Mata Cade penuh dengan rasa jijik. Dia berkata dengan dingin. Ikutlah dengan saya, Tuan Agung ingin bertemu dengan Anda. Saat dia berbicara, dia mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya dan terbang ke atas. Yang Ke mengangguk dan buru-buru mengikutinya. Beberapa pria klan iblis yang kuat di batang pohon melihatnya menghilang. Tapi ada beberapa ekspresi yang belum selesai di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak puas karena pertempuran tadi belum berakhir. Bahkan gadis bertelinga kucing itu hanya mengerucutkan bibirnya dan menatap Yang Ke dengan enggan. Setelah terbang semakin tinggi, pohon kuno ini benar-benar menjulang tinggi ke langit dengan cabang yang lebar dan lebat. Saat kupu-kupu berwarna-warni terbang ke atas, Yang Ke juga melihat banyak klan iblis membuat lubang di batang pohon. Atau beberapa rumah pohon dibangun di atas batang pohon. Namun, dari seluruh pohon tua seperti keluarga besar, monster dan binatang dapat dilihat di mana-mana. Yang Ke entah kenapa dia merasakan ada kohesi unik di sini. Meskipun seluruh dunia ada banyak monster, tapi jumlah monster yang tercerahkan jarang. Jadi mereka lebih bersatu daripada manusia dan iblis. Di bawah Tuan Agung, semua orang sedekat saudara dan saudari. Meskipun Guangxi terlihat panik saat melihat Cade, tidak terlalu banyak birokrasi di klan monster. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kelangsungan hidup dan kekuatan tidak diperlukan. Namun tidak banyak monster kuat yang bertransformasi menjadi wujud manusia, dan kebanyakan dari mereka masih mempertahankan tubuh binatangnya. Sejak memasuki hutan lautan binatang hingga saat ini, Yang Ke telah melihat tidak lebih dari 10 transformasi kuat. Dan setiap orang adalah master. Sekarang semakin tinggi Yang Ke terbang, semakin kaya energi spiritualnya. Dan Yang Ke sangat menyadari bahwa batang pohon kuno ini mengandung banyak esensi guntur. Mungkin karena mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat dari 9 surga selama bertahun-tahun, kayu pemakan guntur seluruh ribu tahun ini ternoda oleh aura guntur. Setelah sekian lama, Yang Ke merasa bahwa dia dan Cade telah melangkah ke dalam awan.
karena ada kumpulan awan putih seperti kapas yang mengalir di sekitar mereka. Dan mereka berada dalam pemandangan yang sangat indah. Di antara awan putih, ada rumah kayu berdiri di sana, di atas batang pohon kuno yang tumbuh secara diagonal. Saat nafas panjang yang harus diperhatikan Yangke datang dari rumah kayu itu. Yangke diam-diam sangat menakjubkan. "Masuk, Tuan Agung sedang menunggu Anda di dalam." Caide berhenti di depan rumah kayu dan menginstruksikan Yangke. "Terima kasih." Yangke sedikit mengangguk dan berjalan masuk. Setelah masuki rumah kayu, Yangke segera melihat seorang pria parubaya duduk di tengah-tengah rumah. Pria parubaya ini cukup tampan. Dia mengenakan pakaian linen, sederhana dan terlihat tidak berbahaya. Tetapi ia memiliki 2 tanduk pendek yang panjangnya kurang dari 1 jari. Dan tanduknya berwarna merah dan biru, mengandung energi api dan guntur yang kaya. Dan ada cahaya aneh muncul dari waktu ke waktu. Tubuh aslinya pria ini adalah monster puncak tingkat 8, dan dia adalah Tuan Agung klan monster naga guntur api merah. Setelah Yangke masuk, Tuan Agung perlahan membuka matanya dan memandang Yangke dan Acu tak acuh, tanpa sedikit pun niat untuk menatap. Tetapi di bawah tatapannya, Yangke mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah seluruh rahasianya akan terungkap depannya sepenuhnya. Sehingga jantung Yangke berdetak kencang, kemudian dia dengan cepat menutup lautan kesadarannya dan menahan auranya. Namun Tuan Agung tersenyum tipis, mencocokkan wajahnya yang tampan dan sedikit jahat. Kemudian dia bertanya, "Apakah Anda penerus orang itu?" "Iya." Yangke mengangguk, mengetahui bahwa orang yang dia bicarakan adalah Tuan Suci Lama dari Tanah Suci 9 Surga. "Tingkat kultivasi Anda tidak sebaik dia, tetapi kualifikasi Anda bagus," kata Tuan Agung klan monster sambil tersenyum. "Tuan yang Agung terlalu memuji," kata Yangke perlahan. "Lalu, mengapa Anda ada di sini?" Tuan Agung terus bertanya. "Manusia pada umumnya tidak diperbolehkan masuk hutan lautan binatang. Siapapun yang berani masuk ke sini telah menjadi makanan rakyat kami. Karena Anda adalah penerus pria itu, maka saya tidak akan membiarkan mereka menyentuh Anda demi martabat manusia. Tapi jika Anda berani membuat saya tidak bahagia, Anda pasti akan berakhir sengsara. Hanya karena saya berteman dengan pria itu, bukan berarti saya punya persahabatan dengan faksinya. Jadi, Anda sebaiknya berpikir baik-baik sebelum menjawab." Meskipun adanya tenang, Yangke masih bisa mendengar ketidaksabarannya yang tersembunyi. Mungkin dia merasa bahwa dia masih terlalu muda karena berkultivasi terlalu rendah, seolah-olah dia tidak cukup layak untuk berbicara dengannya secara setara. Namun Yangke terkekeh tanpa rasa takut sedikit pun, dan perlahan mengeluarkan 2 tas Qian Kun yang dibawanya dan meletakkannya di depannya. "Saya mendengar bahwa Tuan Suci yang lama memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Agung, dan sebagai penerusnya, tentu saja saya harus datang dan mengunjungi Tuan Agung. Lagi pula, kita mungkin masih berinteraksi satu sama lain di masa depan." Penguasa Agung klan monster mencibir, bahkan tanpa melihat kedua tas semesta, dan berkata dengan nada menghina, "Saya berteman dengannya karena saya mengenali kekuatannya. Adakah yang dapat Anda lakukan untuk meyakinkan saya? Mungkin lain kali setelah Anda memiliki kualifikasi selama ratusan tahun, tapi sekarang Anda tidak cukup baik." Mendengar itu, Yangke menurutkan kening. "Ratusan tahun? Tidak akan lama. Paling lama 20 atau 30 tahun. Saya memiliki kualifikasi." Penguasa Agung klan monster mencibir pelan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu gila. Kalau begitu, kembalilah dalam 20 atau 30 tahun, asalkan Anda bisa hidup selama itu." Mendengar itu, Yangke mengerutkan kening, seolah-olah dia tampak seperti orang yang akan mati lebih awal dan terlahir kembali, yang membuat Yangke sangat tidak bahagia. Jadi Yangke berkata, "Tuan, apakah Anda tidak tertarik melakukan kesepakatan investasi?" "Berinvestasi?"
Tuan Agung melirik Yangke dan terkekeh. Berinvestasi pada Anda? Mengapa saya harus melakukan ini? Saya tidak tertarik pada manfaat yang tidak dapat saya lihat. Tanpa menunggu jawaban Yangke, Tuan Agung berkata lagi, apakah Anda sedang mengalami kesulitan sekarang? Yangke sedikit mengangguk dan bertanya dengan curiga. Pernahkah Anda mendengar tentang berita terkini tentang Tanah Suci? Mendengar itu, Tuan Agung perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik untuk menanyakan tentang urusan Anda, tetapi orang itu datang ke sini sebelum dia meninggal dan meramalkan situasi saat ini. Apakah Tuan Suci yang lama sudah memperkirakannya? Yangke terkejut. Ya, dia tahu dia tidak akan hidup lama. Dia memberitahu saya bahwa sebelum dia meninggal, wanita di sampingnya juga harus ditangani. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang telah bersamanya sepanjang hidupnya. Dan dia tidak bisa melakukan itu. Dia meninggal setelah itu. Wanita itu pasti akan menimbulkan kemarahan dan kebencian. Saya pikir Anda harus dikepung oleh banyak orang sekarang. Yangke mengangguk tegas. Jadi, Tuan Agung tahu tujuan perjalanan saya? Tuan Yang Agung mencibir dan berdiri. Saya mengetahuinya segera setelah Anda datang. Tapi sayangnya, saya tidak akan membantu Anda. Bahkan jika Anda dapat membawa banyak perbekalan ke klan monster saya, dan kami yang tidak memiliki perbekalan tersebut. Adapun alasannya, kami bisa telah berkembang biak begitu lama. Bukan karena hanya ada sedikit orang kuat, tapi karena kita tidak ikut campur dalam urusan ras asing, dan memasuki wilayah manusia Anda. Jika tidak, maka situasinya akan berada di luar kendali saya. Bukankah ada pepatah? Jadilah bijaksana dan lindungi diri Anda sendiri, karena menempatkan seluruh klan dalam bahaya demi keuntungan kecil itu. Menurut Anda, saya, sebagai tuan besar klan monster, apakah akan berpikir picik? Saat dia berbicara, matanya menjadi tajam. Yangke tersenyum pahit. Karena Tuan Agung memahaminya secara menyeluruh, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, apakah Anda membantu saya atau tidak, orang-orang di Tanah Suci tidak akan berada dalam bahaya. Dan kami juga telah memutuskan untuk menyerahkan Tanah Suci untuk saat ini. Dan saya bisa menunggu. Setelah saya dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup suatu hari nanti, saya akan kembali. Namun saya tidak ingin menggunakan sumber daya Tanah Suci untuk memberi manfaat kepada orang luar. Tuan Agung memiliki hubungan dengan Tuan Suci yang lama, dan saya ingin meminta Anda untuk menjaganya untuk sementara waktu. Dengan cara ini, Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda. Mendengar itu, penguasa agung klan monster merutkan kening dan menatapnya dengan dingin, seolah dia ingin mengetahui pikiran sebenarnya Yangke saat ini. Setelah merenung sejenak, Tuan Agung berkata, formasi yang Anda miliki di sana sangat kuat, dan energi spiritual memang kaya. Jika orang-orang saya dapat berlatih di sana, kekuatan mereka akan berkembang pesat, tetapi ini saja tidak cukup. Bagaimana jika saya dapat menyerahkan semua alkemis di Tanah Suci kepada Anda untuk membantu Anda menyempurnakan alkimia? Yangke tiba-tiba menyarankan. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang di klan monster Anda yang mahir dalam alkimia, atau bahkan pemurnian senjata. Dan saya juga dapat menyerahkannya kepada Anda pemurni senjata sebelum kami kembali. Mereka dapat memberi Anda banyak ramuan dan harta rahasia. Tentu saja Anda harus menyediakan materinya. Jelas, orang-orang dari klan monster tidak mahir dalam alkimia dan pemurnian senjata. Tetapi mereka tidak kekurangan bahan dan ramuan spiritual itu langsung ditelan oleh binatang iblis. Dan biji langka itu juga menutup mata. Jika hal-hal ini dapat digunakan dengan baik, itu akan cukup untuk membuat orang bahagia. Meskipun penguasa agung klan monster pada awalnya sangat tegas dan menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam urusan ras manusia. Dari kalimatnya, Yangke masih melihat hal yang menarik. Dia ingin orang-orangnya pergi ke 9 puncak dan berlatih dengan energi spiritual yang kaya di sana. Tetapi kondisi yang diusulkan Yangke tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Dengan kata lain,
Orang ini juga seorang master yang tidak melepaskan elangnya saat melihat kelinci. Selama manfaatnya cukup, kegigihannya juga tidak ada gunanya. Itu sebabnya Yang Ke mengambil kesempatan ini untuk mengusulkan meninggalkan para alkemis dan pemurah senjata di Tanah Suci. Benar saja, Tuan Agung sangat tersentuh, tetapi dia masih sedikit ragu-ragu. Yang Ke terkekeh. Ada batu kristal di 9 puncak. Sebelum kami kembali, Anda dapat menambangnya sepuasnya. Tidak peduli berapa banyak batu kristal yang ditambang, itu akan menjadi milik Anda. Mendengar itu, Tuan Agung segera mengangkat alisnya dan memandang Yang Ke dengan penuh minat. Saran yang Anda ajukan sepenuhnya didasarkan pada kepentingan klan monster kami. Mengapa? Sepertinya tidak sesederhana meminta kami membantu Anda menjaga rumah dan merawat rumah Anda, kan? Yang terpenting adalah ada tempat yang saya ingin Tuan Agung lindungi. Yang Ke terdiam beberapa saat dan tiba-tiba berkata, karena jika 9 puncak jatuh ke tangan orang-orang itu, mereka mungkin akan menghancurkan tempat itu. Dan ini bukan yang ingin saya lihat. Tempat itu seharusnya penting bagi Anda, tanya Tuan Agung perlahan. Memang benar, tapi itu tidak ada nilainya bagi Tuan Agung dan orang-orang kuat dari klan monster Anda. Yang Ke mengangguk. Apakah Anda begitu yakin bahwa setelah klan kami mengambil alih sana, kami akan membalikan 9 puncak ketika Anda kembali? Kata Tuan Agung sambil memandang Yang Ke dan tersenyum. Matanya dipenuhi dengan rasa menggoda. Mungkin kami akan melakukannya di sana selamanya dan menganggap itu sebagai wilayah kami sendiri. Karena saya berani meminta Tuan Agung untuk membantu menjaganya, saya secara alami yakin bahwa saya dapat mengambil kembali 9 puncak ketika saya kembali. Yang Ke tampak bertekad. Selain itu, ada baiknya juga bagi Anda untuk tetap berada di sana dan hubungan baik dengan Tanah Suci. Di masa depan, Anda masih bisa seperti sebelumnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mendapatkan kembali 9 puncak dari saya. Tuan Agung tertawa jahat. Jika Anda masih belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan saya, jangan katakan apapun tentang 9 puncak. Saya juga ingin mengambil nyawa Anda. Jadi, Tuan Agung setuju? Yang Ke menyeringai. Selamat bekerja sama. Tuan Agung klan monster mengangguk sedikit. Bagaimanapun semua manfaat yang disebutkan oleh Yang Ke sepenuhnya diberikan kepada mereka secara gratis. Jadi bagaimana mungkin Tuan Agung tidak setuju? Meskipun akan ada bahaya tertentu ketika masuki wilayah manusia, Tanah Suci 9 Surga berada di tepi wilayah manusia. Dan dengan orang kuat seperti dia duduk di sana, tidak akan ada orang bodoh untuk memprovokasi Tanah Suci 9 Surga. Namun, jika Yang Ke ingin merebut kembali 9 puncak, setidaknya dia harus memiliki kekuatan yang sama dengannya. Dan dia tidak tahu berapa tahun kemudian hal itu terjadi. Mungkin ratusan tahun? Dan Tuan Agung tidak akan mempercayai pembicaraan liar Yang Ke tentang kemampuannya untuk menyamai dia dalam 20 atau 30 tahun. Karena dalam beberapa ratus tahun, rakyatnya dapat mencapai peningkatan yang tak terbayangkan, dan biji kristal di 9 puncak dapat dieksploitasi sepenuhnya. Bahkan dia dapat membiarkan para alkemis dan pemurni senjata di Tanah Suci 9 Surga mengajari orang-orangnya pengetahuan tentang alkimia dan pemurnian senjata, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada orang luar di masa depan. Pada saat ini, segala macam pemikiran indah terlintas di benak Tuan Agung, dan dia segera merasa bahwa transaksi ini bukanlah suatu kerugian sama sekali. Tentu saja, jika mereka ingin memasuki 9 puncak, mereka masih harus membantu Tanah Suci 9 Surga mengusir musuh-musuh itu. Dan Tuan Agung juga sangat mengetahui bagian ini. Namun saat ini, Caide yang telah menunggu di luar tiba-tiba masuk dengan ekspresi serius. Tanpa melihat ke arah Yang Ke, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuanku,
Sesuatu terjadi di kolam transformasi. Mendengar itu, ekspresi Tuan Agung menjadi gelap. Dia segera berdiri dan bergegas keluar, kemudian Caide juga buru-buru mengikutinya. Seolah-olah mereka sepertinya melupakan Yangke. Setelah beberapa saat, Yangke mendengar suara sosok manusia bergerak di pepohonan kuno, dan monster-monster kuat bergegas turun. Setelah Yangke menunggu beberapa saat dengan ekspresi aneh di wajahnya, kemudian berdiri, mengikuti posisi orang kuat itu pergi, dan terbang ke bawah. Bagaimanapun, dia selalu penasaran dengan kumpulan transformasi unik klan monster. Bertanya-tanya kekuatan misterius macam apa yang dikandungnya, sehingga dapat mengubah monster menjadi bentuk manusia. Meskipun mendekati benteng klan monster dengan begitu gegabah, mungkin akan menyinggung orang-orang klan monster yang kuat itu. Tapi Yangke tetap memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun tidak banyak kesempatan untuk membuka mata seperti ini. Lagi pula, kolam Huaseng tidak terlalu jauh dari rumah Lemo, hanya beberapa belas mil jauhnya. Di tiang gunung itu, fluktuasi energi yang menghancurkan bumi memancar pada saat ini. Melihat sekeliling, bahkan ada semacam warna yang selalu berubah di langit. Kemudian gelombang auman binatang buas yang menyiksa datang dari sisi lain dan mencapai telinga, menyebabkan orang merasakan darah mendidih dan dada terasa sesak. Ketika Yangke tiba di dekat kolam transformasi, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat dari klan monster telah berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka memandang ke arah tiang gunung dengan mata yang sangat khawatir. Diam-diam mengeluarkan segenggam keringat dan merasa sangat gugup. Bahkan ketika Yangke mencapai titik ini, tidak ada yang memperhatikan. Berdiri di antara binatang buas, Yangke melirik ke sana, dan matanya tiba-tiba berbinar. Di lokasi tertentu di tiang gunung, terdapat lubang yang dalam dengan diameter sekitar 30 kaki. Cairan yang tidak diketahui mengalir di lubang yang dalam, dan segala jenis energi misterius memancar dari tempat ini. Dan ini seharusnya menjadi kumpulan transformasi klan monster. Pada saat ini, di kolam transformasi, ada binatang iblis berwarna putih kristal dengan 2 tanduk seperti rusa kutub, yang direndam di dalamnya. Energi dalam tubuh itu mengalir melalui tubuh binatang iblis itu, mengubah tulang dan dagingnya. Hanya saja, Yangke tidak tahu kecelakaan macam apa yang terjadi hingga membuatnya sengsara. Di samping kolam transformasi, penguasa agung klan monster berdiri di sana dengan energi iblis yang mengepul mengalir keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah, seolah-olah dia ingin membantu monster itu bertransformasi. Namun hanya ada sedikit keberhasilan. Dengan kolam transformasi sebagai pusatnya, beberapa sinar energi terang bersinar dari waktu ke waktu di tanah sekitarnya, seperti garis-garis dari suatu formasi. Dalam dan kompleks, Yangke mengerutkan kening. Dia mendengar bahwa klan monster tidak memahami formasi, jadi bagaimana formasi di kolam transformasi bisa diatur? Dan melihat metode master hebat, jelas bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang formasi, karena energi iblis yang mengalir keluar dari dirinya tidak sesuai dengan jalur energi yang berkedip-kedip. Jadi meskipun dia memiliki kultivasi yang hebat, dia tetap tidak akan banyak membantu. Hei, kenapa Anda ada di sini? Yangke memperhatikan dengan seksama ketika bayangan mungil tiba-tiba muncul di sampingnya dan aroma segar menerpa wajahnya. Yangke menoleh dan melihat sekeliling dan menemukan klan iblis seperti gadis yang kuat berdiri di sampingnya. Dan dia adalah gadis bertelinga kucing yang pernah melihatnya melawan Kuangsi sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang menatap Yangke dengan sepasang mata yang sangat tertarik. Sepasang mata seperti permata biru muda yang penuh rasa ingin tahu. Dan ada senyuman di sudut mulutnya. Hei! Yangke mengepakkan tinjunya dan menjelaskan sambil tersenyum. Saya mendengar sesuatu bergerak di sini, jadi saya datang untuk melihat kegembiraannya.
Anda sangat berani. Karena Anda berani datang ke sini, Anda harus berhati-hati mereka mencapik-capik Anda. Gadis bertelinga kucing itu menari dan memberi isyarat sebentar, seolah-olah dia benar-benar bisa mencapik-capik Yangke. Tidak akan, kan? Wajah Yangke menjadi gelap saat mendengar ini. Gadis bertelinga kucing itu tiba-tiba tertawa seperti lonceng perak dan memandang Yangke dengan bercanda. Anda takut? Apakah Anda bercanda? Yangke segera mengerti bahwa dia telah ditipu oleh gadis kecil ini. Jadi dia mengerutkan bibir dan berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Pertanyaan Yangke sepertinya melibatkan kesedihan gadis bertelinga kucing itu. Dan senyuman di wajahnya dengan cepat memudar, dan dia menghela nafas. Rusa giok putih yang malang, ada yang tidak beres saat dia berubah, dan dia mungkin gagal. Apa yang salah? Tanya Yangke dengan bingung. Saya tidak tahu. Gadis bertelinga kucing itu perlahan menggelengkan kepalanya. Saat saya pertama kali bertransformasi, saya juga punya masalah. Tapi berkat bantuan Tuan Agung saat itu, saya berhasil. Jika tidak, saya pasti akan gagal. Apa konsekuensinya serius? Mengapa saya melihat kalian semua terlihat khawatir? Tentu saja ini serius. Gadis bertelinga kucing itu mengangguk berulang kali. Ini bukan kegagalan karena kurangnya pemahaman, tapi kegagalan karena kumpulan transformasi. Jika dia tidak bekerja keras dan tidak berhasil, Tuan Agung mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Alasannya karena kumpulan transformasi ini. Yangke terus bertanya. Iya, ini sudah terjadi beberapa kali dan orang-orang itu telah mati. Gadis bertelinga kucing itu tampak sedih. Sialan, kenapa Anda ada di sini? Pada saat ini teriakan keras tiba-tiba datang dan monster kuat bernama Caide dengan cepat mendatangi Yangke dan gadis bertelinga kucing, melindungi yang terakhir di belakangnya, memandang Yangke dengan waspada. Siapa yang mengizinkan Anda datang ke sini? Yangke mengangkat bahu. Saya baru saja datang untuk melihatnya. Gadis kucing, apakah dia melakukan sesuatu pada Anda? Caide menatap Yangke dengan dingin, tetapi bertanya pada gadis bertelinga kucing dan melindunginya di belakangnya. Tidak, dia baru saja berbicara dengan saya. Gadis bertelinga kucing itu menjawab dengan cepat. Hati-hati dengan manusia ini. Dia mungkin akan melakukan sesuatu yang buruk pada Anda. Apa yang terjadi? Gadis bertelinga kucing itu tampak penasaran dan polos. Wajah cantik Caide memerah dan dia berkata, tangkap Anda dan pukul Anda jika Anda tidak akan memberinya apapun untuk dimakan dan dia akan membuat Anda kelaparan sampai mati. Mendengar itu, gadis bertelinga kucing itu tiba-tiba panik dan menatap Yangke dengan rasa takut. Baginya ini adalah penyiksaan paling kejam di dunia. Hei, jangan memfitnah saya seperti ini. Yangke tersenyum pahit. Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Anda sendiri yang mengetahuinya. Caide mencibir. Saya tidak mengambil tindakan terhadap Anda karena perintah Tuan Agung. Anda sebaiknya lebih bijaksana. Jika tidak, saya tidak keberatan meminta Anda untuk lebih jujur. Yangke berkata dengan depresi. Baiklah, saya akan kembali ke rumah Leimu dulu dan menunggu Tuan Anda kembali. Kemudian kita bisa mendiskusikan masalah yang belum selesai sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Lagi pula, Yangke juga telah melihat kolam Huaseng. Dan jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan membuat orang tidak bahagia. Jadi Yangke memutuskan untuk mundur dulu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.